kama akhbara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bal laqad radhiyallahu anhum wa radu anhu wa kanu aktsara min alfin wa arba'i mi'atin. Rawahul Bukhari fi Kitabil Maghazi babu ghazwatu Hudaybiyah. Rawahu Muslim Kitabu Fadhaili Sahabah. Wa bi annahu dan karena kalau kita buka halaman 595 ini supaya ada nyambungnya. Wa yu'minuna bi anna Allah qala li ahli badrin wa kanu salasami wa bid'ati asyar i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Dan ahli sunnah wal jamaah bukan Syiah, mereka beriman, mereka mengimani, mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada ahli Badar. Wa kanu dan jumlah mereka 313. Apa firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis qudsi, malu masyitum faqad ghafartu lakum. Berbuat apa sajalah wahai ashabu Badar. Berbuat apa sajalah wahai ashabu Badar. Sak nibo tangimu, sak polahmu, namanya begitu. Sungguh Allah telah mengampuni kalian. Ini ashabu Badar. Nah, kemudian yang 599 tadi, kok 598 tadi berkaitan dengan al-mubayyi'una tahtas syajarati, para sahabat Rasulullah yang berbaiat kepada beliau di bawah pohon, ada yang ingat namanya? Pohon Samurah. Jumlah mereka nanti akan kita baca. Nah, kepada mereka itu diterangkan wabi annahu, dan bahwa sesungguhnya layat khulun naro, tidak masuk nar. Bahasa sang sekertanya neraka. Ahadun, seorang pun, baya'a yang berbaiat tahtas syajarati, di bawah pohon Samurah, di tempat yang namanya Hudaybiyah. Dasarnya kama, seperti halnya akhbarobihi, telah menjelaskan tentang berita itu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi layat khulunar akatum bayatah tasyajarati, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, catatan kaki di bawah garis, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahkan bukan hanya tidak masuk nar, ya. Laqad radhiyallahu anhum, sungguh Allah telah ridho kepada mereka. Waradu anhu, mereka pun juga sudah ridho kepada Allah.
Orang Jawa tumbuh untuk tutup betul. Allah ridho kepada 1.400 sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita baca. Yang karena ada satu perasaan innamal mu'minuna ikhwatun. Begitu berita kematian Utsman bin Affan mereka dengar, mereka bersepakat bersumpah di depan Rasulullah untuk siap menuntut Bilal. Nah, kepada mereka ini Allah telah ridho, dan mereka juga waradu anhu telah ridho kepada Allah. Wakanu, dan adalah mereka aktsara lebih banyak min alfin wa arba'i mi'atin dari 1.400 orang. Catatan kakinya kita baca. Ashabus syajarati, catatan kaki nomor 1. Hum ashabu bai'atir ridwan. Ashabus syajarah, ashab itu orang, as-syajarah pohon, orang yang berkaitan dengan pohon samurah tadi. Hum, mereka adalah ashabu bai'ati ridwan, adalah orang-orang yang berbaiat kepada Allah dalam rangka mencari ridhonya. Ayatnya yang belum hafal Quran mesti membawa, yang sudah hafal kita membawa. Surat ke-48 ayatnya 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahtas syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'azalas sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Laqad sungguh telah radiyallahu, Allah ridho. Tolong jangan bersandar belakang sendiri itu. Wih. Oh, ngantuk ya sudah, biarkan. Sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang yang beriman. Ketika mereka yubayi'unaka berbaiat kepada kamu dalam rangka menuntut bela atas kematian Utsman bin Affan radhiyallahu an. Mereka berbaiat tahta syajarati, di bawah pohon yang namanya samurah. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah mengetahui, Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Jadi betul-betul lillahi ta'ala, betul. Fa'anzala, maka Allah menurunkan as-sakinata, kedamaian, alaihim, atas mereka, wa athabahum, dan Allah memberikan pahala kepada mereka, fathang qariba, kemenangan yang dekat, yaitu Fathu Makkah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa sababu hadhil bai'ati annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja minal madinati ila makkata yuridul umrah wa ma'ahu ashabuhu wal hadyu wa kanu nahwa alfin wa arba'i mi'ati rajulin la yuriduna
illal umrata falamma balaghul Hudaybiyata wa hiya makanun qaribu Makkah fi tariqi Jiddah al-ana ba'duha minal hilli wa ba'duha minal harami wa alima bidzalikal musyrikun mana'u Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu bi annahum yaz'umuna annahum ahlul baiti wa hammatul bait wa makanu awliya'ahu in awliya'uhu ilal muttaqun. Surat Al-Anfal 34. Wa carrat bainahum wa bainahum mufawadah. Sebab terjadinya baiat ini, sebab terjadinya baiat ini apa tuh baiat itu? Sumpah setia. Sumpah setia. Raditu billahi robba, baiat. Wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Saya rela Allah sebagai Rabbku. Itu kalau dipahami begitu. Yang menciptakan aku adalah Allah. Yang memberi hidup kepada saya, bahkan kehidupan juga Allah. Yang harus saya patuhi undang-undangnya, hukumnya, syariahnya, aturannya. Din itu. Saya rela Allah sebagai Rabbku, sebagai ilahku, sebagai penciptaku, sebagai pemberi kehidupan kepadaku, dan yang berhak untuk disembah. Itu pengertian Rabb kalau berdiri sendiri. Nah, untuk melaksanakan itu, wabil islami dina, saya rela Islam sebagai agamaku. Salatku diatur oleh Islam, siamku diatur oleh Islam, zakatku diatur oleh Islam, umrohku diatur oleh penguasa Saudi. Hajiku diatur oleh Islam, makanku diatur oleh Islam, minumku, tidurku, bekerjaku, istirahatku, berpolitikku. Itu wabil islami dina, itu Islam itu mengatur makan, mengatur minum, mengatur sholat, mengatur zakat, mengatur berpolitik, mengatur jihadku, berperangku, yang sebentar lagi bukunya akan dihapus oleh Menteri Agama yang berhubungan dengan jihad. Itu termasuk wabil islami Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya rela Allah sebagai penciptaku, pemberi hidupku, pengatur saya dengan akidah dan syariahnya. Jalan yang harus saya tempuh untuk melaksanakan raditu billahi robba, itu wabil islami dina, dengan Islam. Bagaimana saya melaksanakan Islam itu? Ikut siapa? Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, ikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akan lahir dari sana. Laqad radhiyallahu anil mu'minina id yubay'unaka tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim, dan seterusnya. Allah sungguh telah rela kepada orang-orang yang beriman yang berbaiat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut bela atas kematian Utsman. Padahal itu baru hoax ya.
baru kabar burung. Rasulullah dulu pernah saya uraikan, tapi kitab ini menerangkan seperti ini, saya ulangi. Rasulullah menyuruh Umar ibn Khattab ketika beliau bersama 1.400 orang sahabat beliau untuk umroh. Dalam perjalanan beliau bisa dibukain. Di sini kota Madinah, di sini Makkah, di sini Jeddah. Ada tempat antara Jeddah dan Makkah. Di sini. Namanya Hudaybiyah. Namanya Hudaybiyah. Dalam perjalanan beliau menuju Makkah, setelah sampai di Hudaybiyah, beliau perintahkan para sahabat untuk berhenti beristirahat, dirikan tenda, gitu ya. Kemudian mengutus Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, kamu Umar, beritahu kepada penduduk Makkah, bahwa saya, tolong jangan bersandar, tolong, sampingnya, maju. Ya sing noleh itu. Maju. Lah. Sing itu sanden aku tok. Kalau protes besok digeraji sandenannya. Kamu beritahu penduduk Makkah bahwa saya Muhammad bersama 1.400 sahabatnya akan masuk kota Makkah bukan dalam rangka mengajak mereka berperang, tapi ingin melaksanakan umroh. Apa jawab Umar? Rasulullah, kalau disuruh jotosan itu memang bidang saya. Gelut itu bidang saya. Tubuhnya tinggi besar, kekar, pintar numpak jaran, pintar numpak unta, pandai menggunakan segala senjata yang ada pada waktu itu. Dan kalau soal gulat nggak ada seorang pun yang ngalahkan kemarin. Kalau saya mau iya dibawa masuk. Kalau nggak mau minum kasihkan saya. Lah, Joko ya wedangan nih loh. Aku wedang putih kono wedang teh. Rasulullah jangan saya, Rasulullah. Unu masuk kandang macan, betul loh itu. Orang yang ditunjuk untuk masuk kandang macan waktu itu Makkah, itu mertua beliau. Ini mertua beliau, Umar bin Khattab. Beliau menolak tentu saja dengan alasan yang masuk akal, semata-mata karena merasa bahwa ini bukan bidang saya. Kalau perang saya siap, gelut saya siap, bantingan, jotosan. Tapi kalau berdiplomasi dengan lesan, wah ini bukan bidang saya. Dan Rasulullah menerima apa yang dikemukakan oleh Umar bin Khattab sebagai alasan. Kamu Utsman berangkat, menantunya masuk kandang macan loh ini. Sudah, kamu berangkat, insya Allah siap
pakai insya Allah. Jangan siap tok. Nah, nek ora kelakon piye? Sesuk mati piye? Padahal sudah terlanjur siap. Nenggok lagi ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika ditanya oleh orang-orang kafir Makkah atas provokasi orang-orang Yahudi. Tanyakan kepada Muhammad itu. Mesti ora iso jawab. Tentang Ashabul Kahfi. Tentang Ashabul Kahfi. Riwayat lain tentang Dzulqarnain, Ashabul Kahfi, Dzulqarnain, tentang ruh. Nah, Rasulullah menjawab. Besok pagi saya jawab. Kalau antum ini yang sedang ngetren, siap, mantap ubah, siap. Pagi hari orang-orang Quraisy datang kepada beliau. Gimana Muhammad jawabannya? Perkiraan Rasulullah, besok pagi saya katakan akan saya jawab permintaan kalian. Karena nanti malam saya pasti mendapat wahyu dari Allah. Ditemui betul. Gimana Muhammad jawabannya? Wahyunya tidak diturunkan sama saya. Bayangkan itu. Berhadapan langsung dengan musuh nomor 1. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkenan. Saya tidak katakan tidak rela. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkenan kalau Rasulullah menyampaikan jawaban dengan jawaban pasti tanpa ada kata-kata insya Allah. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kamu keberapa? Seingat saya sampai 15 hari baru ayat itu turun. Tercantum di dalam surat Al-Kahfi. Tercantum di dalam surat Al-Kahfi ayatnya 23. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada. 24 illa ayyasha Allahu wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi aqraba min hadza rasada. Sekali-kali jangan kamu mengatakan untuk suatu urusan ini sesungguhnya aku fa'ilun akan melakukan itu, fa'ilun akan melakukan dalika itu khoda. Besok nyanggon aku ya jam itu pas siap. Apalagi wallahi jam 7 siap. 50 meter sebelum sampai di tempat, dia berangkat 50 meter sebelum sampai di tempat itu masih pukul 7 kurang 10 menit. Masya Allah, bannya meletus. Nah, kepeksa. Ya kalau brompit kayak punya antum, ora apa-apa ya ditekati lah, rusak njudit Pak Eneh lah gitu kan. Tapi kalau Vespa, nah, itu pengalaman saya begitu. Kalau Vespa terus piye? Kan harus bongkar pasang. Sampai di tempat pukul 7 tambah 1 detik. Yang
sangkutan tuan rumah nggak punya masalah, ukur sak detik. Tapi kita wallahi jam 7 on time saya datang, telat sak detik. Kata-kata wallahi itu tadi menurut surat Al-Maidah 89 nanti dibuka ya. Itu telah melanggar sumpah, fakaffaratuhu it'amu asharati masakin min ausati matut imu nabi alikum. Kamu diberi kewajiban oleh Allah membayar kafarah, memberi makan 10 orang miskin. Pak it'amu asharati au kiswatuhum atau memberi pakaian mereka, au tahrir raqabah atau memerdekakan budak. Malam yajid kalau nggak bisa memberi makan 10 orang miskin nggak bisa, memberi pakaian mereka nggak bisa, memerdekakan budak sudah nggak ada budak, boleh siam 3 hari sebagai kafarah dari kata-kata itu. Untung ya antum bilang siap itu nggak pakai wallahi ya. Kalau pakai wallahi itu begitu seriusnya masalah ini di sisi Allah. Sementara Rasulullah merasa tidak bersalah, tetapi dengan apa yang beliau ucapkan, besok pagi saya jawab. Kita bisa bayangkan ya, seperti apa tekanan batin yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika orang-orang kafir Quraisy itu menuntut, dia mat. Mereka loh, kalau kita bilang mat, masya Allah, kancane Gusmu itu. Wah, wahyunya belum turun hari kedua. Gimana? Jawaban, piye? Mencela. Itu bahasa orang kafir loh ya. Mungkin apa yang saya sampaikan itu lebih halus. Untuk itu jangan dengan mudah kita mengatakan sesuatu yang belum terjadi dengan kepastian. Kembali kepada kisahnya Utsman bin Affan tadi. Berangkat betul dan menemui mereka. Saya bacakan selanjutnya saja ya. Wasababu hadhil bai'ah, sebab terjadinya bai'at ini anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja minal Madinati ila Makkah. Kharaja keluar minal Madinati dari kota Madinah ila Makkah yuridul umrah, ingin melaksanakan umrah. Wa ma'ahu ashabuhu wal hadyu, dan bersama beliau sahabat-sahabat beliau yang berjumlah 1.400, dan al-hadyu, binatang yang akan dipergunakan untuk hadyu. Artinya apabila di dalam melaksanakan umroh itu ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan, akan disembelihkan seekor binatang. Kalau orang haji ya bisa untuk masalah rusak gimana? Enggak apa-apa ya. Bahasa yang akrab dam itu lah. Bahasa yang akrab dam. Potong kambing. Nah, ini hadyu ya, bawa unta. Wakanu, dan jumlah mereka nahwa alfin wa arba'imi'ati rajulin, sekitar 1.400 orang. La yuriduna, tidaklah mereka berkeinginan meninggalkan kota Madinah menuju Makkah ilal umroh, kecuali untuk umroh. Falamma balaghu Hudaybiyah, ketika mereka sampai di Hudaybiyah, itu yang tengah-tengah itu, wahya makanun qoribu Makkah, tempat yang sudah dekat dengan Makkah, min tariqi Jiddah al-an, dari jalan arah Jiddah sekarang. Ini
Di sini ini Jeddah, ini laut merah. Nah, ini Hudaybiyah kan. Ketika perjalanan sampai di Hudaybiyah, wahya yaitu makanun kurba Makkah, kurbu Makkah, tempat yang dekat dengan kota Makkah. Fi tariqi Jeddah al-an, menurut jalan lewat kota Jeddah sekarang. Ba'duha minal hil wa ba'duha minal haram. Sebagian dari Hudaybiyah ini, ada tanah halal, sebagian lagi ada tanah haram. Apa tanah haram? Tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan mereka dari Jeddah kalau mereka ingin ke Makkah, kecuali orang Islam. Kalau bukan orang Islam, meskipun namanya Donald Trump, namanya Netanyahu, dan yang lain, nggak boleh. Ini tanah haram. Innamal musyrikuna najas fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Bisa dibuka nanti di dalam surat At-Taubah. Ayatnya benar sebelum 30. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najas. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Enggak boleh mereka masuk ke tanah haram setelah tahun ini. Ketika ayat ini diturunkan, kok najas ya? Nah ini meloncat sana, meloncat sini. Ini saking luasnya ajaran Islam. Kok tidak najis? Padahal kalau diterjemahkan najas itu ya najis. Kalau wong ngantuk belum tentu najis. Apalagi kalau ikut taklim mesti orang najis. Kalau najis itu pakaian kita kena air kencing, akhwat yang gendong anak terus pipis, itu najis. Najis ya. Nah ketika air kencing yang memercik atau mengenai pakaian kita itu kita bersihkan, kita suci, najis itu hilang. Kena kotoran manusia itu najis. Ya kalau dibersihkan hilang. Kotoran hewan yang haram dimakan, kucing, anjing, kecuali MTA, ocong guyu, harimau, lah masya Allah. Lawa dipangan, tikus dipangan, kire dipakan, pae kire, mboke kire, mbae kire. Itu orang Wuhan itu ya, bukan Wuhan itu Pawuhan itu, Pawuan. Ternyata tidak ada agama yang mengatur mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan kecuali Islam. Makanya pakai tangan kanan apa tangan kiri juga tidak diatur.
Itu kotoran binatang yang haram dimakan tadi ya, katakan anjing, ada kucing, ada tikus, ada harimau, ada. Itu kalau mengenai pakaian kita injak harus kita bersihkan. Tapi kalau kotoran binatang yang halal dimakan, paling tidak saya mengacu kepada pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, penulis buku Aqidah Wasithiyah ini. Kotoran ayam, telak lencung, nah, gitu ya. Mangsane petis ya, rupane padha ndelene. Loh, Pak Malik, teman saya itu tidak apa-apa. Ya bawa regep iya ya. Kita berangkat ke taklim umpamanya di salib sama andong sama dokar, pas lewat di samping kita, kudanya itu kencing, nyiprat ke sarung, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti dicuci silakan. Takut kalau berbau kencing kuda, kan kita sudah akrab dengan kencing kuda lah. Jadi kalau sedang marah sama dengan yang di luar itu, masa kok rasanya koyo uyuh jaran, berarti sudah akrab gitu. Itu najis ya. Jadi kalau dibersihkan hilang. Maksud saya kotoran manusia, kotoran binatang yang haram dimakan dagingnya itu najis. Itu najis. Lah kalau najas, innamal musyrikuna najas, orang musyrik itu najas. Apa bedanya najis dengan najas? Sama-sama najis. Kalau yang namanya najis disucikan, dibersihkan itu menjadi hilang. Tapi najas itu tidak bisa dibersihkan karena najas itu materi najis itu sendiri. Ya kencing itu najis. Lihat ngembah uyuh piye? Kurang nyambung ya. Manusia itu najas. Sing arep ngembah piye? Ya, kalau kita buang air besar, BAB, wawe iya. Lah bagaimana caranya supaya gula balik gitu. Yang warnanya merah, kuning, hijau dan itu bisa bersih itu gimana? Ya nggak bisa. Bagaimana kotoran anjing ini? Kotoran anjing namanya tai bisu kata orang Jawa, tai bisu kata orang Jawa. Itu bagaimana supaya bersih dari najis? Mbok dikumbah ping 50 ya tetap namanya kotoran anjing. Lah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang musyrik itu adalah najas. Najas. Kotor dalam segala. Enggak bisa dibersihkan dengan apa saja. Dengan istighfar enggak bisa, dengan nangis di depan Ka'bah enggak bisa. Bersihnya penyakit syirik pada orang musyrik apabila dia meninggalkan kemusyrikan masuk ke dalam agama Islam. Innamal musyrikuna najas, orang musyrik itu najis. Wala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim. Mereka tidak diperbolehkan masuk ke dalam Masjidil Haram mulai tahun ini. Mulai tahun ini enggak boleh. Dari sini tidak diperbolehkannya masuk ke Masjidil Haram itu kalau antum pernah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ke Makkah. Ini ada jalan dari Jeddah ke Makkah. Ketika masuk ke Hudaybiyah, ketika masuk ke tanah haram, di sini ada tulisan. Pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Urdu.
selain orang Islam tidak boleh meneruskan perjalanan. Silahkan ambil jurusan ke arah kanan, kembali ke kota. Ini Hudaybiyah. Masya Allah. Dari sana memang kita merasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diperbolehkan masuk meneruskan perjalanan mereka ketika sampai di Hudaybiyah, ketika masuk ke tanah haram, yang tidak boleh seorang kafir pun masuk ke sana. 28 surat At-Taubah harus ambil jalur kanan kembali ke Jeddah. Nah, di sini kita betul-betul merasa dimuliakan oleh Allah. Bahkan kalau paspornya itu paspor Pakistan, kalau paspornya paspor Pakistan, bukan dilihat kena corona apa enggak. Ini pemerintah Pakistan itu memberi satu tanda khusus bahwa orang yang memegang paspor ini adalah warga negara Pakistan, tetapi di dalam paspor tadi ada satu tanda khusus yang menerangkan ini orang Ahmadiyah. Ini orang Ahmadiyah. Di Pakistan, Ahmadiyah itu dianggap sebagai agama minoritas non-muslim. Artinya bukan Islam, termasuk terkena ayat 28 surat atau para pegawai imigrasi Saudi mudeng betul Pakistan, ada tanda khusus. Silakan kembali, jangan meneruskan perjalanan. Anda bukan orang Islam karena Anda orang Ahmadiyah. Termasuk Syiah. Syiah itu bukan Islam, baik itu Islam, tidak diperbolehkan masuk ke sana. Ya kalau di Indonesia kan nggak ada bedanya ya Syiah dan tidak Syiah ya. Bodoh-bodoh pokoknya paspornya bodoh. Wah malah ketika 212 kemarin linggih ning panggung ya. Tujune ku ora didoni. Lanjut ya. Ba'duha minal hil wa ba'duha minal haram. Sebagian dari Hudaybiyah itu, sebagian tanah haram, sebagian tidak. Wa alima dzalikal musyrikun, wa alima dan mengetahui dzalika kejadian itu datangnya Rasulullah, beristirahatnya Rasulullah di Hudaybiyah dengan 1.400 sahabat beliau diketahui oleh orang-orang musyrik. Mana'u Rasulullah wa ashabahu, mereka melarang Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Sama yang kemarin GU itu loh. Apa GU itu? GU apa? Gagal umroh. Dulu pernah terjadi, dilarang. Itu kalau Rasulullah sudah menempuh perjalanan sekitar 10 hari dengan 1.400 orang, dilarang untuk masuk. Kalau kemarin kan nunggu di bandara, begitu jam 12 siang datang diumumkan mereka yang sudah membawa paspor dan visa Saudi tidak diperbolehkan untuk meneruskan perjalanan. Weladalah tiwas sembelih wedhus, tiwas ngundang tonggo-tonggo pamitan umroh. Ya tapi kan dimakan dagingnya kan. Ini pernah terjadi. Bedanya kalau yang sekarang melarang itu pemerintah Saudi dalam rangka menjaga kalau ada di antara jamaah yang tidak kita kenal satu persatu, seandainya dikenal juga tidak diketahui apakah mereka membawa virus apa tidak, itu masuk ke Saudi kemudian nulari wong sak Saudi terus piye. Itu masalahnya itu. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab pernah terjadi penyakit taun ya. Penyakit taun itu mungkin penyakit pes kalau di Jawa dulu. Esok loro sore
mati, sore mati, esok mati, sore loro, esok mati, esok loro, sore mati, ora esok mati, sore urip. Nggak ada orang yang bisa hidup lagi kecuali dihidupkan oleh Allah dengan perantaraan Nabi Isa alaihissalam. Itu memang dibikin aturan oleh Umar bin Khattab di Syam ya, di Syria. Mereka yang tinggal di kota di Syam, di Damaskus, Damsyik namanya, tidak boleh keluar dari kota. Siapa yang berada di luar kota tidak boleh masuk ke sana. Tidak boleh masuk ke sana. Dan di kalangan para sahabat yang tinggal di dalamnya, ini sarana, ini rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar kita bisa mati syahid meskipun tidak di medan peperangan. Terkena penyakit itu. Akrabnya orang Islam dengan kematian. Akrabnya orang Islam dengan kematian. Bahkan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ya. Ini orang yang digadang-gadang oleh Umar Ibnul Khattab untuk menjadi pengganti saya. Tadi malam saya sampaikan di Baitul Ma'mur. Digadang-gadang. Sehingga ketika dia mengetahui Abu Ubaidah Ibnul Jarrah itu berada di Syam, di daerah Ta'un tadi, dia membuat surat. Abu Ubaidah, begitu surat ini kamu terima, kamu segera datang ke Madinah menghadap saya. Ada udang di balik batu dari surat itu, maksud Umar bin Khattab supaya Abu Ubaidah itu tidak terkena penyakit. Betul, cari pengendara kuda yang paling pintar sungguh, perjalanannya cepat sampai di sana, sampai di rumah Abu Ubaidah, ini panglima perang melawan tentara Romawi. Surat dibaca, mesem Abu Ubaidah. Paling-paling ini menyuruh saya kembali ke Madinah supaya saya tidak ketularan penyakit tahun. Ya mestinya tadi insya Allah siap. Enggak, bikin surat. Amirul Mukminin tidak pada tempatnya. Seorang panglima meninggalkan anak buahnya yang sedang berada di medan perang. Tidak pada tempatnya, sehingga untuk kali ini saya tidak bisa memenuhi perintah Amirul Mukminin. Meskipun makat biar dibaca Amirul Mukminin, dibaca Umar bin Khattab. Nangis Umar bin Khattab. Abu Ubaidah. Nangisnya itu karena satu, Umar bin Khattab tidak bisa mengangkat dia sebagai Menteri Pertahanan. Calon pengganti beliau. Ada riwayat lain nangisnya Umar bin Khattab itu meri. Kok saya tidak diberi kesempatan untuk ngantuk? Monggo ngantuk itu enak banget. Kok saya tidak diberi kesempatan untuk mati syahid terkena penyakit? Nah di sini ya, kalau boleh saya tambah sedikit. Tidak ada hari yang paling indah, tidak ada hari yang paling membahagiakan, tidak ada hari yang paling menyenangkan bagi seorang muslim dibanding dengan Yauma al-Qafih, hari ketika saya ketemu dengan Allah, yaitu kematian. Tidak ada hari yang paling membuat pusing 1001 kali. Bagi orang kafir tidak ada hari yang paling menyedihkan, tidak ada hari yang paling meresahkan bagi orang kafir dibanding dengan hari ketika dia harus menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika di depan rumahnya dipasang bendera tanpa moncong putih. Kalau pakai moncong putih nyalon ke jadi wakil. Ini belum selesai, waktunya tidak mengizinkan. Tapi ini sekali lagi pantang yang namanya Makkah, pantang yang namanya tanah haram, Masjidil Haram, Makkah dan sekitarnya
itu diinjak oleh orang kafir, meskipun orang kafir tadi sekretaris jenderal PBB Antonius ora apa? Aku ya apa loh? Antonius Guterres, kepala negara superpower yang menyebabkan Cina yang sebelumnya angkuh kemaki munduk-munduk njaluk tulung. Doktermu gawanan nyanggon aku wis KO ngurusi. Dilarang menginjakkan tanah haram, dilarang. Innamal musyrikuna najas. Najas itu apa? Seperti ombak dikumbah ping 50 buntut ya tetap. Lah kalau tangan, kaki, baju kena bisa dicuci dan bersih dan dipakai lagi menuju masjid, sholat, nggak ada masalah. Dua baris sebelum alinea kedua ya, nanti diingatkan ya. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.